dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam pun senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai agama Islam dengan risalah rahmatan lil alamin, sang pembebas yang membebaskan umat manusia dari gelap menuju cahaya. Pun ia adalah anak keturunan dari garis Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Id rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara 5 nabi bergelar ulul azmi, di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula sebab gelar ulul azmi itu disematkan? Adalah karena mereka diuji dengan ujian yang berat namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar dan istiqomah untuk menjalankan perintah yang maha rahmah dan menghadapi umat dengan ragam tabiat. Pengorbanan yang besar itu bagi mereka kecil belaka, karena tak ada yang patut dibesar-besarkan kecuali yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Quran surah Al-Aqaf ayat 35. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Rasul ulul azmi lainnya, karakter Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok Ibrahim yang kita kenal. Ibrahim yang sabar namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan karakter yang kuat itu, ia membangun keluarga yang berkarakter juga. Istri yang solehah, setia dan sabar, anak-anak yang soleh, berbakti dan halim. Di luar ujian kehidupan Ibrahim dengan ayah dan kaumnya yang menentang dakwahnya itu, ada ujian pribadi bersama istri yang amat dicintainya, Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Sarah, Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan seorang wanita salehah bernama Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang saleh lahir ke dunia, yaitu Ismail. Tanpa disangka, Sarah istri Ibrahim yang pertama di kemudian hari pun juga melahirkan seorang anak laki-laki saleh bernama Ishak. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang saleh. Bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari keturunan ini pula kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai anak pertama bernama Ismail yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad itu, harus pula ia ikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin wa bassarnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'maru
satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Dan demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran. Kini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu datang. Tak lama harus ia lepaskan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah semata. Anak laki-laki itu Ismail memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran.